Maka ayat-ayat Al-Quran semisal ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun yang pertama, atau ayat Al-Quran tentang tata cara berwudu, idza kuntum ila shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum, itu bukanlah dalil usul fikih. Mengapa demikian? Karena dalil-dalil tersebut sudah mengarah kepada dalil tafsili, bukan dalil ijmali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdanillah, salatan wa salaman ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah la nabiyya ba'dah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Farabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Amma ba'd. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita berjumpa lagi setelah sekian lama. Setelah sekian lama saya tidak mengupload sesi pengajian. Namun Al-Fakir tidak bosan-bosannya memberikan maklumat bahwasanya Al-Fakir meniatkan sesi ini sebagai sarana mutola'ah, yakni sarana mengulang apa yang Al-Fakir dapatkan dari guru-guru Al-Fakir yang berkenaan dengan disiplin ilmu usul fikih. Oleh sebab itu, ini levelnya level amatir ya. Levelnya level amatir. Jadi yang sudah ahli atau yang sudah pro mendingan di skip aja dah dari sini. Enggak. Karena memang ini levelnya level amatir dan juga ini sebagai mutola'ah, maka apabila kebetulan para tuan-tuan guru, para asatidz, terlebih para kiai yang sempat menyaksikan, sudah barang tentu nanti boleh jadi ada kesalahan Al-Fakir, baik itu dalam sisi pembacaan, baik dari sisi pemaknaan, terlebih dalam penyampaian. Maka Al-Fakir memohon dengan kerendahan hati, tolong dikoreksi. Boleh dikoreksi di kolom komentar. Baik, sebelum kita mulai, Al-Fakir akan sedikit mereview apa yang sudah kita lewati beberapa pertemuan yang lalu. Di dalam kitab ini kita sudah sempat membaca Muqaddimatul Mu'allif di dalam kitab ini, bahwasanya Al-Imam Ghazali memulai kitab ini dengan memaparkan Asmaul Husna ya, dengan sangat indah dan dengan sangat apik beliau jabarkan. Juga beliau memuji baginda Nabi Muhammad SAW, para sahabatnya, juga terlebih para keluarganya. Namun yang menarik pada pembukaan kitab ini, Al-Imam Ghazali juga membahas mengenai klasifikasi ilmu, yang mana menurut beliau ilmu itu dibagi menjadi 3 ya. Ada yang namanya aqliyun mahdhun, ilmu yang bersandar kepada akal semata atau rasional murni. Ada juga naqliyun maqdun, jadi ilmu yang bersandar pada penukilan atau transmisional. Dan yang terakhir adalah asyraful ulum. Juga beliau memaparkan mengapa alasan, kalau bahasa saya tanda petik, beliau turun gunung ya untuk kembali menuliskan karya ini. Ini kan ditulis setelah beliau uzlah, lalu beliau melihat ternyata ada beberapa umat muslim yang tanda kutip harus diberikan pencerahan mengenai usul fikih. Dan kitab ini Al-Fakir mendapatkan informasi merupakan salah satu kitab terakhir yang beliau tulis semasa hidupnya. Al-Mustasfa min Ilmil Usul ini ditulis sekitar tahun 503 Hijriah, yang mana kita tahu bahwa beliau meninggal atau wafat pada tahun 505 Hijriah. Yang ini berarti bahwa 2 tahun sebelum beliau wafat, beliau menuliskan kitab ini. Baik, itu sekilas tentang Muqaddimah Al-Ghazali di dalam kitab ini. Mari kita mulai pembahasan awal kitab ini, bab awal kitab ini tentang usul fikih. Namun sebelumnya mari kita bacakan Al-Fatihah dengan berharap keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, agar Allah memberikan
ma'unah, Allah memberikan pertolongan kepada kita dalam pemahaman dan memandu hidup kita. Juga kita hadiahkan untuk orang tua kita, guru-guru kita, bil khusus pengarang kitab ini Al-Imam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Bisiril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya walil mu'minina amin. Baik, mari kita mulai pembacaan kitab Al-Mustasfa min Ilmil Usul pada bab yang pertama. Wabisa nadil muttasil lil imami Abi Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa bibarakati asrarihi wa ulumi sa'iris salihin fid daraini amin. Qala radhiyallahu an. Bayanu haddi usulil fiqhi. Penjelasan tentang definisi atau hal-hal yang berkaitan dengan usul fikih. I'lam annaka la tafhamu ma'na usulil fiqhi ma lam ta'rif awalan ma'nal fiqhi. Ketahuilah bahwasanya dirimu tidak akan memahami makna atau makna esensi dari usul fikih sebelum engkau memahami terlebih dahulu makna dari fikih. Apa itu fikih? Beliau melanjutkan, wal fiqhu ibaratun anil ilmi wal fahmi fi aslil wad'i. Fikih itu adalah ibaratun, adalah sebuah ungkapan atau kata lain dari pengetahuan dan pemahaman. Anil ilmi wal fahmi fi aslil wad'i. Pada asal mula peletakan, dulunya gitu ya. Jadi pada dahulu kala, fikih itu adalah sebuah ungkapan dari pengetahuan dan pemahaman. Yuqalu, sehingga dikatakan apabila ada orang yang mengatakan fulanun yafqahul khaira wa syarra ay ya'lamuhu wa yafhamuhu. Apabila orang mengatakan yafqahul khaira, fulanun yafqahul khaira wa syarra, itu artinya adalah fulanun ya'lamul khaira wa syarra atau fulanun yafhamul khaira wa syarra. Seseorang ini mengetahui dan memahami hal-hal yang baik dan juga hal-hal yang buruk. Walakin, akan tetapi, sara bi'urfil ulama'i ibaratan. Akan tetapi istilah fikih ini berubah. Berubah dengan apa? Dengan sebab bi'urfil ulama, dengan sebab tradisinya para ulama. Menjadi apa? Menjadi anil ilmi bi ahkami syar'iyyati tsabitati li af'alil mukallafina khassatan. Jadi istilah fikih ini menjadi berubah karena tradisinya para ulama. Menjadi apa? Menjadi sebuah cabang disiplin ilmu. Cabang disiplin ilmu yang membahas mengenai hukum-hukum syariat yang berlaku terhadap perbuatan-perbuatan mukallaf secara khusus. Hatta la yutlaqu bi hukmil adati ismul faqih ala mutakallimin wa falsafiyin wa nahwiyin wa muhadditsin wa mufassirin. Sehingga tidak lagi berlaku dengan karena sebab hukum adat ini. Jadi boleh kita bilang ini sebagai salah satu adatul muhakamah ya. Jadi karena ada adatul muhakamah, maksudnya adat para ulama, tentu di sini hukumnya hukum bahasa ya. Tidak lagi berlaku penisbatan nama faqih ini. Faqih ini berarti isim fa'ilnya ya. Orang atau profesi yang menggeluti ilmu-ilmu syariat tadi terhadap mutakalimin gitu, terhadap orang-orang yang mempelajari tentang ilmu kalam. Meskipun dia mengetahui dan memahaminya secara baik dan benar atau secara mendetail, seperti orang ini memahami, nanti disinggung tentang pembagian antara a'rad dan jauhar, jirim, jisim, atau ilmu-ilmu yang berkaitan dengan metafisika dan lain sebagainya. Ini tidak disebut sebagai faqih, tapi disebut sebagai mutakalim.
Begitu juga orang yang mempelajari tentang filsafat. Contohnya dia mempelajari tentang ilmu-ilmu dialektika. Dia mempelajari bagaimana cara berpikir yang sistematis dan logis. Bagaimana cara berdebat dengan baik, maka tidak disebut sebagai faqih, akan tetapi disebut sebagai falsafiyin. Juga orang yang mempelajari tentang gramatika bahasa Arab, memahami perubahan bentuk kosakata dan lain sebagainya, maka ia disebut sebagai nahwiyin, bukan faqih. Juga muhadditsin wa mufassirin dan seterusnya. Bal yukhtasu bil ulama'i bi ahkami syar'iyyati tsabitati lil af'alil insaniyah. Akan tetapi gelar faqih ini hanya dikhususkan kepada para ulama yang mengkhususkan diri, yang concern, yang mempelajari mengenai hukum-hukum syariat yang berlaku li af'alil insaniyah, terhadap perilaku manusia. Perilaku hukum-hukum itu seperti apa? Seperti kal wujubi, seperti apakah hukum itu wajib, wal hadri haram, wal ibahati mubah, wan nadbi dianjurkan atau sunnah, wal karahati dan juga makruh. Cakupannya seperti apa? Seperti wa kaunil aqdi sahihan wa fasidan wa batilan. Seperti contohnya, contoh kasus membahas mengenai akad itu, apakah dia sahih, akadnya itu fasid atau batil. Wa kaunil ibadati qadaan wa adaan wa amsalihi. Juga membahas mengenai ibadah itu, apakah dia hukumnya, apakah dia qada ataukah adaan dan semisalnya. Dari sini kita bisa mengambil kesimpulan dari paragraf awal ini, kita bisa mengambil informasi dari Al-Imam Ghazali. Yang pertama adalah beliau termaksud ulama yang memang berpikirnya sangat amat sistematis. Mengapa saya katakan demikian? Karena beliau memulai segala sesuatu itu secara tertib, yakni dengan definisi terlebih dahulu. Dan memang ini adalah min thariqatil ulama. Ini adalah salah satu ciri khas metodologi atau metode para ulama. Kenapa? Sebab ketika kita ingin mendiskusikan sesuatu atau ketika kita ingin membicarakan sesuatu, maka kita harus tahu dulu apa definisi yang sedang kita bicarakan. Apa arti yang sedang kita bicarakan? Contoh, kan banyak ya di kalangan kita orang ngomong seumpama, ya alhamdulillah berkah nih, biar berkah gitu ya. Tapi ketika ditanya apa sih berkah, belum tentu mereka tahu. Begitu. Jadi memang ketika kita ingin berbicara tentang sesuatu, kita harus paham dulu nih apa definisi yang sedang kita bicarakan. Karena apa? Karena apabila kita ingin mencapai satu kesimpulan yang sama, maka kita harus sepakat dulu di satu definisi. Sebab definisinya saja kita bisa sepakat, boleh jadi nanti di kesimpulannya berbeda, di natijahnya berbeda. Definisinya kita sepakat, di konklusinya bisa bertabrakan, bisa saling tidak sependapat. Nah, bagaimana ketika definisinya tidak sepakat, kita mengharapkan kesimpulannya sepakat. Nah, ini agak sulit diterima oleh akal kita. Contoh, seperti orang berdebat mengenai bid'ah contohnya. Nah, ini nggak akan ketemu karena pihak satu memaknai bid'ah seperti ini, pihak yang kedua memaknai bid'ah seperti itu. Maka tidak akan ketemu, dan ini menurut saya hanya buang-buang waktu saja. Jadi kita harus sepakat dulu di ranah definisi. Dan ini yang Al-Imam Ghazali memaparkan kepada kita, baik itu lugatan, makna fikih, dan juga syara'an. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa fikih ini menjadi bergeser maknanya dari yang tadinya ibaratun anil ilmi wal fahmi, sebuah ungkapan atau kata lain dari pengetahuan dan juga pemahaman, lalu berubah ya, karena memang tradisi ulama, maka menjadi anil ilmi, yang membahas tentang ahkam syar'iyyati tsabitati li af'alil mukallafina khassatan. Jadi oleh karena itu ketika kita mendengar satu riwayat hadis yang melalui jalur periwayatan Sayyidina Abdullah bin Abbas dalam kitab At-Tirmidzi, Rasulullah SAW
bersabda, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di situ kan dikatakan may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Nah, ini yufaqihu fid din ini bukan bermakna orang yang mempelajari ilmu syariat saja, bukan. Karena kita tahu bahwa kalam ini terucap lebih dahulu ratusan tahun sebelum para ulama memformulasikan kata fikih menjadi ilmu yang membahas tentang hukum syariat. Di era itu, di era dulu, makna fakih ini adalah, makna fikih ini orang yang mengetahui. Jadi yufaqihu fiddin, orang yang Allah berikan pemahaman akan ilmu agama, apapun yang berkaitan dengan ilmu agama. Itu yang kedua. Yang ketiga, bahwa otomatis setelah terjadi spesifikasi makna dari fikih ini, maka profesinya pun fakih ini hanya dinisbatkan kepada para ulama yang concern terhadap ilmu-ilmu syariat yang objeknya adalah li af'alil mukallafin, li af'alil insaniyah. Mari kita lanjut. Jadi demikian ya kurang lebih kesimpulan yang bisa kami paparkan. Selanjutnya, wala yakhfa 'alaika anna lil af'ali ahkaman aqliyatan ay mudrikatan bil aqli ka kauniha a'radhan wa qa'imatan bil mahalli wa mukhalifatan lil jauhari ka kauniha akwanan harakatan wa sukunan wa amthaliha wal arifu bidzalika yusamma mutakalliman la faqihan. Wah, ini Imam Ghazali mulai masuk memberikan contoh dari ilmu kalam ya. Maka seharusnya tidak lagi menjadi samar, wala yakhfa, dan selanjutnya tidak menjadi samar alaika kepada dirimu, annalil af'alil ahkaman aqliyatan, bahwasanya terhadap perbuatan-perbuatan yang memiliki unsur hukum itu harus bisa diterima oleh akal. Ai mudrikatan bil akli. Maksudnya ya bisa diterima oleh akal. Kakauniha, seperti contohnya af'al itu a'radon, dia bersifat a'rad, qaimatan bimahalli, yang mampu berdiri sendiri, yang mampu berdiri dengan sebab mahali itu tempat, baik itu tempat, ruang dan waktu, dan itu berbeda, wa mukhalifatan lil jauhar, berbeda dengan jauhar. Jadi ini kita mulai masuk sedikit ya. Saya bismillah, mudah-mudahan ini tidak salah gitu ya. Jadi di dalam ilmu kalam, alam semesta dengan segala isinya. Jadi gini, ilmu kalam itu termasuk ilmu yang menurut saya itu sangat kompleks ya. Kenapa sangat kompleks? Karena ilmu kalam itu berusaha mengkonkretkan yang abstrak dan mengabstrakkan yang konkret gitu. Gimana ya bahasanya? Kurang lebih seperti itu. Jadi membahas mulai sesuatu yang abstrak sampai yang maha konkret. Dan ini kerjaannya ilmu kalam. Dan di dalam ilmu kalam, alam semesta beserta isinya itu secara garis besar itu dibagi hanya menjadi dua bagian. Yang pertama itu jauhar, yang kedua a'rad. Apa itu jauhar? Jauhar itu adalah sesuatu yang bisa berdiri sendiri tanpa unsur yang lain. Jadi sesuatu itu butuh sarana, itu a'rad. Tidak bisa berdiri sendiri. Dia bisa menjadi satu bangunan yang utuh ketika ada aspek-aspek lain yang ditumpanginya. Contohnya seperti perbuatan, makanya tadi disebut bahwa sukunan atau harokatan itu termasuk dari kategori a'rad. Seperti juga bau, rasa, warna, nah ini juga bagian dari a'rad. Dan dia nggak bisa ada hukumnya ketika bau amis nih, hukumnya apa ya? Oh, hukumnya makruh, wah, nggak juga. Atau rasanya pahit nih, apa hukum rasa pahit? Nggak juga. Ketika dia menempel pada zat tertentu, barulah ada hukumnya. Seperti contoh di dalam fikih kan, ketika bau, rasa, dan warna itu bersentuhan dengan air, maka jadi berubah hukumnya. Gitu. Tadi air ini mutlak,
suci mensucikan. Namun karena dia berubah menjadi berubah rasanya, warnanya dan juga baunya, maka menjadi berubah pula hukumnya. Begitu juga dengan perbuatan. Perbuatan ini haram atau perbuatan ini wajib ketika dia berada pada zat yang dinamakan manusia. Maka baru ada hukumnya. Itu sekilas tentang pembagian antara a'rad dan jauhar. Dan dilanjutkan wal arifu bidzalika, dan orang yang mengetahui hal tersebut yusama mutakaliman, ya sudah tentu ya, la faqihan. Nah, orang yang memahami tentang unsur-unsur seperti tadi itu disebut sebagai mutakalim, bukan faqih. Baik, kita lanjut. Wa amma ahkamuha min haitsu annaha wajibatun wa mahdzuratun. Dan adapun hukum-hukum dari af'al tersebut, dari perbuatan tersebut, min haitsu annaha wajibatun, dari aspek hukum itu memiliki hukum wajib ataupun mahdhurah haram, wa mubahatun wa makruhatun wa mandubun ilaiha. Jadi dilihat tuh dari sisi aspeknya. Apakah perbuatan itu memiliki hukum wajib, mahdhurah, mubahah, makruhah, mandub dan lain sebagainya. Fa innama yatawallal faqihu bayaniha. Dan oleh karena itu, hukum-hukum tadi itu ranahnya para faqih, dan yang berhak untuk membahas hukum-hukum tersebut adalah para faqih atau jamaknya fuqaha. Bukan mutakalimin, bukan falsafiyin, bukan nahwiyin, mufassirin, muhaditsin dan lain sebagainya. Ini hukum membahas tentang hukum-hukum syariat yang berkaitan dengan af'alnya mukallafin, ini adalah fuqaha atau faqih. Fa idza fahimta hadza, apabila engkau sudah mengerti hal tersebut, fafham, maka pahamlah engkau, anna usulal fiqhi ibaratun an adillati hadhil ahkam. Maka pahamlah engkau bahwasanya fikih ini adalah sebuah ungkapan dari dalil-dalil hukum tersebut. Nah, tadi kan hukumnya kita bisa dibagi menjadi 5. Apakah dia wajib, apakah dia haram, mubah, mandub, dan karohah dan lain sebagainya. Ini kan hukumnya. Tapi kalau usul fikih adalah dalil dari kelima hukum ini. Apa dalilnya sesuatu itu dikatakan wajib? Apa dalilnya sesuatu itu dikatakan haram dan lain sebagainya? Ini bahasan dari usul fikih. Ya. Lanjut. Wa an ma'rifati wujuhi dalalatiha 'alal ahkami min haitsu jumlatu. Nah, la min haitsu tafsilu gitu. Dan mengetahui wujuhud dalalah. Jadi wujuh dalalah adalah beberapa jalan untuk pengambilan dalil alal ahkami, dari hukum-hukum tersebut, tapi min haitsul jumlatu, tapi dari sisi yang mujmal, dari sisi yang global. La min haitsu tafsil, bukan dari sisi yang tafsil, terperinci. Fa in ilmal khilafi minal fiqhi ayadhan mustamilun ala adillatil ahkami wa wujuhi dalalatiha. Nah, adapun ilmu khilaf itu adalah ilmu yang ketika ada dalil-dalil yang berbeda, ya, hukum yang berbeda, ada argumentasi min fiqhil aidon, yang merupakan bagian dari fikih juga. Itu apa? Mustamilun ala adillatil ahkam, juga mengandung dalil-dalil hukum, wa wujuhi dalalatiha, dan juga jalan pengambilan dalil tersebut. Walakin min haitsu tafsilu kadalalati haditsin khasin fi mas'alatin nikah bila waliyin. Nah, ini sebenarnya ranahnya fikih. Alal khususi. Jadi seperti contohnya, ketika ada dalil, contohnya ada dalil nggak bolehnya menikah tanpa wali. Contohnya ada hadis la nikah bila waliyin, tidak boleh nikah tanpa wali. Nah, ini bukan dalil usul fikih, karena sudah merujuk kepada hal-hal yang tafsil, yang terperinci, yang sudah tertentu. Atau juga dalil wadalal dalil ayatu khosoh
fi mas'alati matrukit tasmiyati 'alal khusus. Juga contohnya adalah dalil mengenai tidak atau terlarangnya memakan hewan sembelihan tanpa membaca bismillah. Seperti contohnya yang terdapat di dalam surah Al-An'am ayat 121 kalau saya nggak salah, nanti bisa dicek ya. Itu Allah Subhanahu tabaraka wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa la ta'kulu mimma lam yadhkurismullahi 'alaihi wa innahu lafisqun." Nah, wa innahu lafisqun. Jadi janganlah kalian memakan, wala ta'kulu, janganlah kalian memakan mimma, segala sesuatu, lam yadhkurismullahi alaih, yang tidak disebutkan nama Allah. Kalau menurut guru saya ini juga berlaku pada setiap setiap asupan ya, bukan hanya terbatas pada hewan sembelihan saja, tapi kita makan tanpa baca bismillah pun bisa dikhawatirkan terkena penyakit fasik. Nah, itu bukan dalil usul fikih tuh. Juga contohnya yang banyak orang tahu, dalil tentang puasa. Seperti ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Atau juga dalil tentang berwudu. Idza kumtum ila shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu biru'usikum wa arjulakum. Nah, ini bukan dalil-dalil usul fikih. Kenapa? Karena dalil usul fikih ini karena dalil tersebut di atas itu sudah terperinci, maka ini bahasannya fikih. Dan dari sini kita juga bisa ngambil kesimpulan bahwasanya ada beberapa poin tentang usul fikih ya di paragraf ketiga. Yang pertama, usul fikih itu adalah apa? Dalil-dalil hukum yang bersifat global. Ya, ini penting kita pahami. Bedanya dengan dalil fikih adalah, apa beda dalil fikih dengan dalil usul fikih? Kalau dalil fikih adalah dalil yang membahas hal-hal yang terperinci. Akan tetapi dalil usul fikih itu membahas hal-hal yang global. Itu yang pertama. Yang kedua, usul fikih juga membahas tentang bagaimana caranya menelurkan dalil dari menelurkan hukum-hukum dari dalil. Jadi usul fikih juga bagaimana caranya menelurkan hukum-hukum dari dalil. Apa dasarnya perbuatan ini haram? Maka dicari itu dalilnya. Tapi lagi-lagi harus bersifat global. Contohnya dalil usul fikih yang kita semua masyhur, yang kita semua faham, al-amru lil wujub. Apabila ada perintah maka itu menjadi wajib, kecuali ada dalil lain yang memalingkannya. Seperti dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala melarang kita untuk memakan babi. Wa hurimat alaikum al-maitatu, bangke, wadamu juga darah, walahmal khinzir, ya, wa ma uhilla li ghairillah. Itu sesuatu yang sudah jelas-jelas haram. Ya, haram itu lawannya dari perintah. Ketika perintah maka wajib kita lakukan, dan larangan maka wajib kita hindari. Akan tetapi apabila ada dalil lain yang ada dalil lain yang mengikutinya, maka ada kemungkinan seseorang itu dibolehkan untuk mengkonsumsi hal-hal yang dilarang, dengan catatan yang pertama membahayakan jiwanya, yang kedua makannya pun sekedarnya saja untuk menyambung hidup. Nah, ini masuk ke ranah usul fikih, membahas dalil yang global. Dan yang ketiga, orang yang mengeluarkan hukum itu adalah disebut sebagai mujtahid. Itu. Jadi yang dibicarakan dalam usul fikih ini adalah dalil-dalil ijmali, bukan dalil-dalil tafsili. Jadi dalil-dalil yang bersifatnya global, bukan dalil-dalil yang bersifat terperinci. Wallahu alam bishawab. Mudah-mudahan
sedikit dari pembukaan ini. Nanti kita akan lanjut pada sesi berikutnya mengenai definisi yang jelas tentang usul fikih dan juga posisi usul fikih ini dan apa kaitannya dengan ilmu-ilmu yang lain. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi Al-Fakir khususnya, umumnya juga bagi para sahabat-sahabat sekalian. Apabila sekali lagi ada kesalahan baik itu dari sisi pembacaan, pemaknaan, terlebih dari penyampaian, Al-Fakir melepaskan guru-guru Al-Fakir sebab kesalahan tersebut. Ini adalah pure kebodohan dari Al-Fakir sendiri, mungkin karena waktu itu kurang fokus ngajinya atau mungkin waktu itu ngantuk, jadi berimbas pada pemahaman yang Al-Fakir dapatkan. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.